jadi kirim invoice gitu Kak. Nah kalau aku tuh sempet kepikiran administrasinya, proses administrasi dari yang create job, dari yang proses di sini kayak bikin job filenya ya. Iya, bikin job file, terus nanti abis itu kan submit cost-nya, terus abis itu ntar yang apa sih, kayak sebelum invoice ada sebelum submit cost ada invoicing gitu juga kan. Nah terus dari sales itu ngirim invoicing gitu-gitu sih Kak, paling alur sampai setting dokumen kirim ke customer gitu Kak. Berarti kamu ini mau yang bikin jobnya aja? Dari proses bikin jobnya? Dari proses ya. Boleh, terus nanti sangkutin sama job aku yang kayak misalkan submit cost atau setting dokumen gitu-gitu sih Kak. Sama yang nanti kan dari create job itu kan ada invoicing juga kan. Iya, nyambung sih, bisa bikin invoice sama submit cost. Sama nanti paling setting dokumen bisa juga sama kayak Alifa jatuhnya. Cuman bedanya kalau Alifa tuh dia bener-bener fokus di invoicingnya ya, kayak kesalahan-kesalahan. Iya invoice. Ya udah. Nah paling kan kalau di voucher gitu kan kayak ada keputusan gitu kan Kak, misalkan keputusan apa ya atau tidaknya gitu Kak, gitu-gitu sih paling Kak. Voucher apa? Keputusan Voucher keputusan. apa ya, kayak ada voucher yang keputusan ya atau tidaknya gitu Kak, misalkan setuju atau tidak gitu-gitu sih Kak, misalnya kayak diterima atau tidak gitu sih Kak biasanya kalau misalkan itu. Nah itu aku sih sempat kepikirannya kayak ini Kak, tagihan yang customer yang kayak beberapa kali kita di misalkan ada yang ditolak atau ada yang apa dibalikin gitu-gitu sih Kak. Itu ya. Jadi kamu mau nyatet yang apa nih? Apa dulu? Kayaknya dari ini deh Kak, dari job. Menurut kakak yang baru awal banget yang proses administrasinya tuh dari job bukan? Iya, dari Creating job. pertama dapat ada shipment kan kita kan pasti dapat kos-kosnya tuh. Selesai shipment itu kan kita pasti dapat kos-kos dari vendor kan. Iya. Nah habis itu kita minta request ke sales buat quote number. Quote number. Quote. Oh iya, quote. Yang KR biasa bikin ya. Quote number buat tarik job file. Tarik job file. Nah kalau udah narik job file itu nanti kosnya bisa submit tuh. Gimana tuh kata-katanya submit tuh? Iya, habis itu kalau udah dapet quote number gitu ya. Kayak submit cost sama invoicing. Terus habis itu submit FP kan habis invoicing. Terus abis itu kalau misalkan ini kan bisa submit cost, nanti step 3-nya invoicing dulu dong Kak? Iya. Nah request PNL-nya? Request PNL-nya sekalian. Udah sekalian code-nya ya? Oh. Jadi sekalian request kadang code soalnya number kan ada PNL. Ada sales yang dia code-nya belum tapi dia udah di email gitu Kak. PNL-nya. Itu buat mempercepat aja ya? Kalau PNL itu nggak bisa buat narik job. Kan kamu ini kan mau yang dari awal banget kan ya, jadi butuhnya quote number. Jadi kalau misalnya di sini kamu bisa request quote number plus final PNL gitu. Oke. Terus habis itu yang ketiganya itu kan yang misalkan invoicing ya. Kalau misalkan udah ada nih juga udah lengkap semua, bisa langsung invoicing. Bisa langsung invoicing. Terus yang itu apa yang PPN 1,1 gitu di submit 1, 11 gitu ya, ke finance buat request apa faktur pajak. Terus itu submit FP di tray itu kan ke finance buat request FP ya. Terus habis itu kalau misalkan kalau FP udah lengkap, kalau FP udah keluar atau lengkap, terus shipping docs-nya juga udah lengkap ya Kak. Terus tinggal kirim ke customer.
backup, kirim ke customer. Ada sih gitu doang kalau misalnya. Terus kalau misalkan yang kayak pas kita udah kirim ke customer tiba-tiba yang dibalikin itu kan entah itu ada revisi tagihan atau ada kayak additional tambahan gitu-gitu. Biasanya ada kesalahan, banyak sih kesalahan-kesalahan kayak misalnya masing-masing perusahaan kan kayak punya kayak SOP-nya masing-masing kan, kayak prosedur masing-masing, kayak di invoice ini tuh harusnya ada tulisan house-nya juga. Kadang kan di kita kan cuma tulisan AWB masternya doang kan. Nah, karena nggak dicantumin house-nya, dibalikin lagi atau di reject, jadi disuruh kirim ulang revisi gitu paling. Biasanya tuh mereka ngirim ke kita karena itu, misalnya ngirim ulang lagi tuh karena itu, karena Terus house-nya itu. bisa juga karena kayak misalnya Miki grupnya Musimas kan itu harus ada kwitansinya kan, kwitansi yang Iya info yang itu dibikin itu. sama service confirmationnya Iya. ya kan. Iya itu kalau itu nggak ada atau typo itu di reject, dibalikin. Oh jadi paling kan di pengiriman ini misalkan ya pengiriman nih misalkan contoh di sini aku tulis kirim dokumen. Nah nanti tuh aku bentukan flowchartnya itu kayak gini sih kak paling. Nah nanti ini ada kayak tulisan kayak gini. Ini misalkan ini ya, ini tidak. Nah ini tuh di sini tuh kayak si keputusannya gitu kak, si keputusan si customer. Kalau misalkan iya berarti kan langsung ke pembayaran kan, langsung dibayar sama dia. Bayaran. Nah kalau enggak apa, nah gitu kadang gitu yang kayak kakak sebutin tadi kan, entah itu kayak gitu typo di invoice kayak gitu-gitu sih paling. Kalau yang receh-receh ya kayak typo doang. Kalau misalnya yang krusial tuh kayak kelebihan tagih, salah tagih, terus tapi kalau misalkan yang kayak kelebihan tagih atau salah tagih gitu bisa kadang suka dari salesnya juga tuh. dari kitanya kadang nggak bisa karena kalau nggak teliti. Kayak misalnya di salesnya itu udah nentuin berapa per kilo, per kilonya tuh berapa rate-nya. Nah, sedangkan yang dari awal dia ngasih quote ke customer di kesepakatan awal tuh ternyata misalnya chargeable-nya tuh lebih kecil atau lebih besar. Nah, makanya pas siapa si sales yang ngasih ke kita itu quote-nya tuh belum di fixing gitu loh chargeable-nya. Tapi kitanya juga nggak teliti. Paham maksud gak? Oh karena fix kan chargeable fix itu bukan yang ada di AWB itu ya kak? Iya kan, misalnya dia belum ngubah. misalnya dia acuannya cuman kayak di CPL. Di CPL misalnya cuma kayak 30 kilo gitu. Nah sedangkan aktualnya pas ditimbang di di bandaranya itu aktualnya tuh lebih dari 30 kilo, misal 45 atau minimum beratnya tuh di 45 kilo atau di 100 kilo minimumnya. Nah sedangkan di sales itu quote-nya masih 30 kilo, tapi kita nggak teliti lagi, nggak ngitung ulang lagi, jadi kita udah asal ngesalin doang. Biasanya Dari kakak PNL ngitung atau ulang itu dari aku dari dimensi udah gitu-gitu. nemu final AWB-nya, udah ada final AWB-nya. Itu ngitungnya dari dimensinya kak? Enggak, dari final AWB-nya. Kadang kan AWB Jadi bukan chargeable weight-nya itu dapat dari pas udah aktual barang itu ditimbang ulang. Ditimbang ulang di bandara itu sebelum dikirim. Misalkan chargeable weight-nya misalnya 100 di AWB, berarti kakak pakai yang itu kan kayak Iya, yang 100 itu? pakainya yang 100. Cuma kan itu kan kalau yang di AWB itu kan udah ditimbang ulang. Iya. Nah, jadi misalnya si sales ini tuh ngasih beratnya pas yang aktual barang banget. Aktual yang dari shipper berarti. Bukan yang ditimbang ulang. Pas udah Oke. Ini berarti kan hournya ini ya kak yang ini. Paling aku juga sekalian mau nanya ini sih kak yang kayak kendala-kendala yang administrasi secara administrasi dari kakak gitu. Kalau misalkan selama kakak jadi CS admin di sini, kendala yang paling kakak sering temuin itu biar sebenarnya aku juga ada sih kak, cuman aku biar sekalian kalau kamu apa? ngerasain aja sih. Ini sih kak kayak kalau yang dari segi setting dokumen yang ngelambatin itu misalkan Cari shipping ya. resip
resipnya belum, setting dokumen yang resipnya itu belum mengirim nih, tapi resipnya tuh kayak masih belum lengkap keterlambatan gitu ya? Keterlambatan itu gitu-gitu sih Kak paling. Terus sama ini dokumen vendor, invoice vendor yang kadang tuh datangnya tuh mepet sama closingan gitu sih Kak kalau dari aku. Kalau dari Kakak kira-kira? Kalau dari aku sama sih, kan kalau misalnya aku misal nih aku belum dapat dokbal kayak storage-nya gitu kan, kita nggak bisa invoicing. Iya sih, kayak gitu, jadi terhambat. Terus kayak lagi ya, ini kadang di shipment itu kan freight-nya tuh ada yang sesuai quote dari sales kan. Nah itu sih harus nunggu quote dari sales baru kita bisa ngelempar ke drafter PIB buat kasih tahu kalau freight-nya tuh segini gitu. Dari sales, freight yang dari sales, yang agent udah dikonversiin gitu Kak, apa gimana? Quote numbernya, PNL-nya. Jadi kan contohnya kayak Pratekindo. Kalau kamu lihat tuh, aku selalu nanya ke Mbak Noni. Iya. Dia per kilonya berapa rate-nya? Kan biasanya ada 65.000 per kilo kan. 65.000 per kilo. Nah berarti aku convert ini 65.000 itu dikali beratnya berapa. Terus ntar aku info ke Pak Anto, Pak rate-nya di PIB segini. Kayak gitu. Nah nanti nominal freight ini juga masuk ke invoice. Masuk ke invoicing. Jadi misalnya AF-nya ya ini 65.000 dikali 10 kilo gitu ya. Berapa tuh? 650 kan freight-nya. Nanti exportnya beda lagi. Iya. Gitu. Jadi yang di PIB ini ngambil dari sales quote. Quote dari sales freight-nya. Oh jadi ini harga yang si agent kasih ya? Dari sales. Udah dari sales. Udah di sama kita udah di markup sama kita. Iya pokoknya jualan sales segini. Terus dibikin di PIB juga segini. Oh berarti yang di PIB sama kayak Sinex juga. Oh iya. Ya kan? Oh iya, kan harus sama kan? Nilai ekspor sama tadi. Oh iya. Berarti kalau yang di PIB itu nilai dari kita tergantung freight kita. Tergantung. Ada yang juga sesuai dari AWB-nya. AWB yang agent itu ya. Yang AWB. masternya. Biasanya di AWB kan ada tuh berapa USD atau CNY. Tergantung. Iya sih Kak. Lagi ya. Paling itu sama paling lebih ke ini ya Kak, keterlambatan dokumen resip sama invoice gitu ya. Dokumen atau dari vendornya kan jadi di kitanya impactnya jadi terlambat. Ya udah itu semua yang kamu tadi sebutin, yang kurang surat jalan, terus kayak storage-nya belum ada dapat atau kalau yang kayak kakak biasa revisi invoice gitu-gitu Kak, itu biasanya pernah kan Kak kayak misalkan dari permintaan dari salesnya gitu, biasanya dia salah kasih quotation ke kita. Misalnya dia misalnya bikin quotation satu harganya berapa, terus sama si customer ini nggak confirm di harga segitu, dia bikin lagi quotation revisi yang kedua terus confirm. Nah tapi si sales ngirim kita yang quotation yang pertama, sedangkan yang pertama kan si customer nggak confirm. Makanya dia minta revisi lagi buat pakai quotation yang kedua yang revisian yang udah dikonfirm. Itu biasanya kadang berkaitan juga sama kayak ada tambahan gitu-gitu ya Kak, atau apa? Kalau tambahan tambahan ini Kak, additional gitu-gitu, kayak misalkan di shippingnya ada apa biasanya gitu, red line kayak gitu, SPJM itu bisa nanti kita info lagi ke sales, biar sales nanti infoin lagi ke customer kalau ada tambahan biaya tuh kayak SPJM segini kayak gitu-gitu. Atau butuh insurance kan, biasanya kan dapat insurance kan ya Tokyo Marine, kayak misalnya insurance-nya berapa gitu. Gitu sih. Jadi ini kamu gimana? Tidaknya tuh mau pakai apa? Tidaknya itu confirm dari customernya kalau misalkan udah sesuai sama apa yang dia minta, kayak mulai dari
invoice-nya udah sesuai sama kesepakatan dia, terus dokumen-dokumennya udah lengkap yang dia mau, berarti iya lanjut pembayaran. Kalau tidak paling kan balikin ke kita lagi, kita ngelengkapin lagi gitu kan yang dia mau apa, misalkan tagihannya disesuaiin lagi, dokumennya dilengkapin lagi gitu sih Kak. Emang kayak gitu doang sih salahnya, kayak cuma revisi atau kurang lampirin apa gitu. Ada juga tuh yang harus yang kayak faktur pajaknya harus 3 lah, harus di copy lah, yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau enggak dia nggak mau bayar, nggak dibalikin, tapi kita tetap kirim ulang. Jadi kita kirim yang kopiannya doang. Oh iya. Kayak misalnya nih, yang elang tuh kan dia harusnya kan 3 kopi. Ya udah, kalau misalnya kita nggak ngelampirin kopiannya aja nih, ya udah yang udah kita kirim awal ini originalnya itu di hold sama dia, nggak dibayar sampai kita kirim yang 3 kopiannya ini. Baru dia mau bayar, mau proses bayar. Ada juga yang harus nunggu faktur pajak, sebenarnya faktur pajak pihak ketiga belum ada. Yang ketiga tuh kayak storage gitu atau nggak Dokvi gitu ya? Dokvi ya, CIR kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada dia nggak mau proses kayak gitu. Jadi kayak ke hold tagihannya. Paling kalau misalkan itunya kan kayak overcome-nya, solusinya kalau misalkan yang kayak telat-telat gitu pakai soft gitu Kak, atau apa? Kalau misalkan dari kita sebagai kalau misalnya kayak nggak, misal nih kayak kemarin berjalan belum ada kayak gitu maksud kamu. Itu kan kirimnya pakai kopian kan. Nah itu ya kita minta tolong aja, kayak info ke di email atau di grup WhatsApp. Biasanya ada grup WhatsApp antar customer gitu, kayak minta tolong penerimaannya dulu, invoice-nya. Nanti paralel sambil menunggu ini gitu. Sambil menunggu yang kekurangannya, entah surat jalan, faktur pajak gitu sih kan. Oke. Atau kalau misalnya ini invoice Avia itu kan dia sebenarnya penerimaannya terakhir itu tanggal 25 kan, setiap tanggal 25, cuman kita ngirim selalu lebih dari tanggal 25 kan. Nah itu kita informasi dulu ke Avianya, terus kita invoicing, kita pokoknya kita udah di tanda tangan, cuman kan belum ada faktur pajaknya kan, karena kita baru bikin. Belum. Jadi kita scan aja dulu, kita kirim email, terus kayak minta tolong penerimaan invoice-nya dulu. Ntar pasti dibales kayak oke, confirm kayak gitu. Kita confirm. Jadi sebelum kirim kita confirm dulu ya, nih yang kurang tuh ini. Kita minta penerimaan dari dokumen yang terlampir tuh ini gitu. Yang kurang. Terus kita kalau misalnya mereka confirm, terus paling di note-nya kayak mohon dikirimkan segera. Kalau misalnya udah tersedia gitu. Kalau misalkan mereka belum mau nerima, berarti nunggu sampai itu lengkap gitu Kak. Kayak gitu sih. Oke. Paling dikasih sticky notes juga ditempel di yang settingan dokumen yang kita kirim. Oke. Bisa Kak. Kalau aku awalnya sempat kepikiran kayak Aca Alifa kan dia pakainya billing kan, cuma memang nggak boleh sama purchase gitu loh. Jadi kan kalau ini kan ada tambahan awal-awalnya, ada tambahan ke file, iya sampai ke shipping doc settingnya itu. Bisa Kak. Kayak gitu sih kan. Oke deh. Terima kasih ya Kak. Oke. Udah jelas nggak? Lumayan sih infonya. Maksudnya kan aku juga awalnya kan kayak clueless sama alur prosedurnya kan, karena kan selama ini kan nerima dokumen habis itu. Nah kan aku pas biar bisa elaborate aja sih Kak, tadi aku nanyain yang dari yang awal mulai quote gitu. Cuma kalau misalnya mau lebih jelas banget gitu kan, pertama kan kita nerima shipment. Otomatis si sales ini kan udah punya quote dan buat ke si customer. Nah kan kita nerima nih shipment. Harusnya si sales ini udah punya quote number. Nah dari quote number ini kita bisa langsung tarik job file tanpa nunggu apalah gitu. Tapi kebanyakan si sales ini mau bikin quote number kalau misalnya udah ada di end. Udah keluar debit note-nya. Dari agent kebanyakan kayak gitu. Jadi kita request quote number sambil ngelampirin di end agent-nya. Oke.
kan pokoknya kita terima shipment udah kelar, biasanya siapa namanya si sales ngasih quote number kita tarik jadi job file, bikin job file, habis itu kita invoicing ya kan, invoicing terus submit EP, habis itu setting dokumen, kayak gitu sih sebenarnya kalau alurnya. Oh iya, yang sinek sih aku sering ngeliat kak, yang kayak papras Iya. sambil ngampirin ini juga. Iya nih, bisa ntar aku foto deh setting dokumen ya. Kalau misalkan contoh, kira-kira contoh shipment yang bisa kakak dasar nggak contoh shipment yang bisa aku kayak pelajarin Aura itu, menurut kakak shipment apa enak ya? Punya siapa? Pratek. Alasannya karena dia nggak yang macem-macem. Alurnya tuh nggak yang bikin pusing gitu ya. Udah kayak gitu dong. Alurnya emang udah template gitu ya. Kayak dia udah pasti pakai insurance kita. Terus kayak HS code-nya ya udah kita minta langsung dikasih, kayak gitu-gitu sih. Kan kalau di PIB kan juga kan kayak harus lampirin HS code yang betul kan kayak gimana kan. Kadang kayak kita kalau ngikutin HS code yang di CPL itu kadang suka yang kenal harta atau apa. Nah itu nanti kan pasti kita kan kayak minta dokumen pelengkapnya kan, karena dia lartas kayak gitu sih. Oke. Iya benar. Oke, boleh. Aku mau foto dulu kan? Iya.